hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kita bisa menutup renungan 50 alasan mengapa Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Nah, 50 alasan itu yaitu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kejahatan terburuk sekalipun dapat dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 28. Di kota itu berkumpullah orang-orang melawan hamba-Mu yang kudus, Yesus, baik Herodes maupun Pontius Pilatus, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain dan orang-orang Israel, untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya oleh tangan-Mu dan rencana-Mu. Sekali lagi dikatakan sini, untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya oleh tangan-Mu dan rencana-Mu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Roma 8 ayat 8 juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu kejahatan yang terburuk ya selain kejahatan yang pernah dialami oleh anak Allah, oleh Yesus Kristus, di mana mereka membunuh anak Allah. Mereka membunuh Yesus Kristus. Nah, tapi tahu saudara, melalui kematian Yesus Kristus, Allah ada di sana dan Allah menggunakan peristiwa yang terburuk ini menjadi kebaikan buat kita semua. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya oleh kematiannya kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita ditebus dari segala dosa, dari segala kejahatan. Nah, peristiwa ini juga saudara yang kasih dalam Tuhan sebenarnya sudah ada tergambar di dalam Kejadian, kitab Kejadian, di mana seorang bernama Yusuf ya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dia dimasukkan dalam lubang ya, dia difitnah, akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, Allah dapat menggunakan sekali lagi segala keburukan sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Melalui peristiwa ini, Yusuf ternyata diangkat menjadi seorang perdana menteri di Mesir, dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ada satu kata-kata yang sangat terkenal yang dikatakan oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya ketakutan. Dia katakan, jangan takut, mungkin kamu melakukan hal-hal yang buruk terhadap saya, kamu merencanakan hal yang terburuk, hal yang buruk pada saya, tapi Allah dapat menggunakan hal itu untuk kebaikan buat kita semua. Nah, hal ini juga terjadi ketika bangsa Israel, mereka meminta seorang raja, di mana pada waktu itu tidak ada raja lain pada bangsa Israel selain Allah sendiri menjadi raja mereka. Namun mereka meminta raja ya, mereka meminta seorang raja yang memimpin mereka. Mereka tidak mau memakai Allah lagi untuk menjadi raja. Tapi ini pun juga dengan kasih karunia Allah menggunakan hal ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, di mana melalui permintaan mereka, di sanalah Yesus lahir. Allah ada di sana. Yesus menggunakan hal itu untuk menurunkan atau untuk melahirkan Dia melalui seorang raja, Raja Daud, seorang keturunan Raja Daud. Dan di sana Yesus menggunakan hal itu, Allah menggunakan itu untuk kebaikan bagi kita semua. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, apapun peristiwa yang saudara alami hari ini, apapun kejahatan, apapun penderitaan yang saudara alami hari ini, tahukah saudara bahwa Kristus ada di sana? Kristus bersama-sama dengan saudara, dan Allah dapat menggunakan kejahatan atau peristiwa apapun, masalah apapun. Kalau kita mau datang sungguh-sungguh sama Dia, Dia dapat menggunakan hal itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya saya ingin sedikit memberikan kesimpulan buat kita semua tentang alasan, 50 alasan mengapa Yesus datang
dan mati di atas kayu salib. Begitu banyak alasan. Dari sini menunjukkan bahwa satu hal, bahwa begitu besar kasih Allah buat hidup saudara dan saya, atau begitu besar berkat-berkat yang Allah sediakan melalui kematian Yesus, melalui kedatangan Yesus. Yesus bukan hanya datang untuk mengampuni dosa saudara, untuk menebus dosa saudara, tapi begitu banyak. Bahkan saya mau kasih tahu bahwa bukan cuma 50 alasan, banyak alasan yang Yesus berikan untuk mati di atas kayu salib, untuk datang ke dalam dunia. Dan semua alasan itu, semua hal itu Allah atau Yesus berikan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bagi setiap umat manusia, atau bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kenapa? Karena Dia Allah yang kaya dengan rahmat. Dia Allah yang kaya dengan berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya selalu baru dalam kehidupan saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Asalkan satu hal saudara, jangan pernah lari dari Yesus. Jangan pernah tercerai dari Kristus, dari Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat yang seharusnya Allah sediakan bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi, karena saudara sudah menerima Yesus, tetaplah di dalam Yesus dan berdiamlah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Yesus, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Renungkan setiap hari, setiap waktu. Dan berjalanlah bersama dengan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan bagi saudara yang masih belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum mengakui Yesus, belum memutuskan untuk menerima atau mengakui Yesus, pada hari ini saya ingin menawarkan saudara, mari sadarilah akan segala dosa dan kesalahan. Sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya menerima kematian kekal, menerima hukuman, karena kita adalah orang berdosa. Dan mari masuk ke tahap berikutnya. Setelah saudara sadar juga harus saudara membutuhkan Juru Selamat, seorang penolong, seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika saudara sadar akan Juru Selamat, saudara juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mengakuinya dalam segala aspek, bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita semua.